Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel KYR99. Oke, hari ini saya mendapatkan sedikit tips sehat ya, info sehat lah ya, di saat Indonesia sedang terkena dampak COVID. Sangat diperlukan sekali bahwa kita harus menjaga imunitas tubuh dan kesehatan kita, dan menjaga dan melaksanakan prokes ya, protokol kesehatan. Oke, di sini saya sedikit infokan tentang sebuah atau beberapa ramuan sehat ya untuk minum untuk menjaga imunitas tubuh kita agar tetap terhindar dari segala bentuk penyakit, insyaallah. Oke, langsung saya tunjukkan ya, ada beberapa ramuan ya di sini sesuai dengan surat edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang judulnya pemanfaatan obat tradisional untuk pemeliharaan kesehatan ya, pencegahan penyakit dan perawatan kesehatan. Jadi menurut surat edaran ini kita sadar akan betapa pentingnya kesehatan dalam tubuh kita. Maka dari itu kita wajib menjaga kesehatan di dalam tubuh kita dengan cara meminum beberapa ramuan ya yang direkomendasikan begitu. Langsung saja saya bacakan dan saya jelaskan di sini. Ramuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, artinya ramuan ini memang dikhususkan untuk menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap terjaga ya, begitu ya. Yang pertama, bahan yang diperlukan ya, bagi teman-teman yang mau mencatat boleh, yang mau mendownload video ini juga boleh ya. Agak jika diperlukan bisa lihat langsung di video ini. Yang pertama itu jahe merah. Mungkin tidak asing lagi bagi kita masyarakat Indonesia yang mengenai jahe merah. Jahe merah ini disediakan 2 ruas jari. Oke. Kemudian bahan yang kedua yaitu jeruk nipis. Jeruk nipis cukup 1 buah saja. Ya, kemudian kayu manis ya. Kayu manis di sini berukuran 3 jari saja diambil ya. Kemudian sediakan juga gula merah secukupnya ya, ini secukupnya ya. Kemudian air. Nah, untuk pembuatan ramuan yang pertama ini di sini sudah ada cara pembuatannya ya. Langsung kita baca saja di sini. Cara pembuatan: cuci bersih semua bahan ya, termasuk jahe merah, dicuci bersih dan digeprek. Nah, di sini jahe merah yang ini tadi digeprek. Nah, bagi yang tidak tahu digeprek itu dihancurkan, diretakkan lah begitu ya, atau dipecahkan sedikit begitu. Kemudian rebus air sehingga mengeluarkan uap ya, ini. Jadi direbus dulu sehingga air itu sudah panas, maka akan ada uap. Nah, jika sudah keluar uap, maka kecilkan api dan rebus semua bahan yang sudah disiapkan ya bersama dengan gula merah selama 15 menit. Jadi direbus selama 15 menit ya. Kemudian jika sudah 15 menit, saring ya. Kemudian saring dalam keadaan dingin. Nah, jadi artinya setelah kita merebus tadi, jangan langsung disaring,
tunggu dingin dulu begitu. Tunggu dingin dulu yang rebusan kita tadi, ada dari beberapa ramuan yang kita siapkan tadi yang sudah direbus, tunggu dingin lalu disaring gitu ya. Dalam keadaan dingin ya di sini ya. Kemudian ini cara pemakaian ya. Cara pemakaiannya itu ramuan ini diminum 1 kali sehari ya, sebanyak 1,5 cangkir. Jadi minumnya cukup 1 hari itu 1 kali aja. Jadi artinya membuat ramuan ini cukup 1 kali aja untuk 1 orang begitu ya. 1 orang 1 kali. Jadi tidak baik jika lebih dari dosis yang ditentukan di sini. Jadi 1 gelas setengah cangkir gitu ya. Sebanyak 1,5 cangkir gitu ya. Oke. Mudah dipahami. Kemudian kita lupa, jika ada yang kurang jelas boleh silakan komen di bawah, boleh bertanya, nanti saya akan jelaskan langsung di kolom komentar. Kemudian ramuan kedua, bahan yang disiapkan itu kunyit lengkuas, kunyit itu 1 ruas ibu jari ya. Jadi 1 ruas ibu jari saja itu ukuran kunyit ya. Kemudian yang kedua, siapkan lengkuas. Mungkin tahu teman-teman tentang lengkuas ya, itu sejenis bumbu dapur juga biasa digunakan untuk masak ya. Mungkin tidak asing lagi lah bagi kita masyarakat Indonesia ini, sudah banyak sekali yang namanya bumbu-bumbu dapur itu ya. Kemudian siapkan juga 1 buah jeruk nipis, kemudian air 3 cangkir, gula merah secukupnya. Oke. Setelah disiapkan kebutuhan ini, kunyit, lengkuas, jeruk nipis, langsung cara pembuatan ya. Cuci semua bersih ya, karena kunyit dan lengkuas itu kan di tanah ya, jadi mungkin kotor ya, dicuci dulu gitu ya. Cuci bersih semua bahan kunyit, lengkuas, digeprek. Nah, kunyit dan lengkuasnya digeprek ini bisa juga pakai pisau juga bisa, pakai untuk penggiling cabai, batu penggiling cabai itu juga bisa ya. Kemudian rebus air hingga mendidih. Jadi airnya direbus gitu ya. Kecilkan api dan masukkan semua bahan. Jadi airnya direbus dulu, ketika ia mendidih itu dimasukkan ya bumbu-bumbu yang telah disiapkan ke wadah yang airnya sudah dididih, wadah rebusan tadi begitu. Tunggu kira-kira hingga setengahnya dan matikan. Saring dalam keadaan dingin. Tunggu kira-kira hingga setengahnya. Nah, jadi mungkin ini yang dimaksud ya. Airnya itu kan misalnya kita masukkan air tadi 3 cangkir, ketika direbuskan maka air itu jika dipanaskan maka akan ukurannya berkurang menjadi setengahnya, artinya 1,5 gelas begitu. Jadi airnya kan menjadi sedikit jika dipanaskan begitu. Kemudian cara pemakaian, ramuan diminum 1 kali sehari sebanyak 1,5 cangkir ya, jadi pas lah ya, betul ini jika dihitung dari jumlah volume airnya. Kita ambil 1,5 cangkir saja begitu ya. Untuk 2 ramuan ini mungkin sudah paham dan sangat mudah sekali ya, bumbu-bumbunya kita dapatkan dan mudah untuk diolah begitu ya. Oke. Jika sudah paham, kita lanjut ke ramuan yang ketiga ya. Ramuan yang ketiga ya, siapkan bahan ya. Yang pertama pegagan 1 ruas ibu jari, kemudian jahe merah 1 ruas ibu jari, kemudian temulawak 1 buah, air 1,5 gelas, gula aren secukupnya ya. Oke, bisa di screenshot di sini ya bagi yang ingin membuat ramuan ini,
bisa langsung di screenshot dari video ini atau dicatat juga boleh. Kemudian lanjut ke pembuatannya. Pegagan dicuci sampai bersih, kemudian direbus air sampai mendidih. Setelah mendidih, kecilkan api ya, masukkan pegagan yang sudah disiapkan. Jadi setelah air mendidih, pegagan yang telah disiapkan tadi itu dimasukkan di dalam wadah rebusan gitu ya. Tunggu sampai air tersisa kira-kira 2 gelas. Nah, jadi airnya nanti sampai tersisa 2 gelas begitu ya. Sesudah dingin disaring, tambah perasan jeruk nipis. Nah, cara pemakaiannya ini mungkin berbeda, yang di atas tadi hanya 1 kali, hanya saja untuk ramuan yang ketiga ini diminum 2 kali sehari, tapi dosisnya 1 gelas begitu ya. Ini ya. Oke, lanjut ramuan yang keempat. Ramuan keempat, siapkan bahan kencur, beras, daun pandan. Ulangi, kencur siapkan 50 gram yang sudah dikupas. Jadi kencur itu dikupas dulu ya, sebanyak 50 gram. Kemudian beras 100 gram ya, beras 100 gram ya. Kemudian daun pandan 3 lembar, gula aren secukupnya, dan air 2300 ml gitu ya. Kemudian cara pembuatannya, sangrai beras sehingga kekuningan. Nah, sangrai maksudnya ini kalau bahasa kami di sini itu digongseng begitu ya, tanpa minyak gitu. Jadi kuali itu maksudnya ya, kuali dipanaskan, kemudian berasnya dimasukkan di dalam kuali tanpa menggunakan minyak seperti itu. Kemudian haluskan beras, kencur dan gula, masukkan ke dalam air hingga mendidih. Tambahkan pandan, kemudian disaring ya. Cara minum, pemakaian minum 2 kali sehari. Jelas ya. Oke, di sini itu ramuan keempat. Mungkin saya tidak membaca secara keseluruhan ya. Ini saya kasih catatannya saja. Silakan di screenshot ya. Untuk ramuan yang kelima. Kemudian ramuan keenam bisa di screenshot juga. Bagi yang ingin mempraktekkannya ya boleh, karena ini adalah info yang sangat bermanfaat ya, yang diberikan untuk kita. Maka ini boleh kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk menjaga imunitas tubuh ya, begitu. Oke, di dalam surat edaran ini hanya 6 jenis ramuan yang direkomendasikan begitu ya. Siapa tahu bagi teman-teman yang belum pernah membuat minuman sendiri, minuman herbal di rumah, mungkin dengan adanya video ini bisa teman-teman praktekkan sendiri di rumah ya, tanpa harus membeli di luaran ya. Artinya kita hanya cukup menyiapkan saja bumbu-bumbu, dan bumbu-bumbu ini juga saya rasa tidak ada yang sulit dicari, ini sangat mudah dicari ya. Ini termasuk banyak bumbu dapur di sini ya. Berbeda di ramuan yang kelima ini ada daun kelornya ya. Oke, saya rasa itu saja cukup untuk informasi hari ini. Info sehat ya. Doakan agar kita bisa melewati masa pandemi COVID ini dengan baik ya, begitu ya, dan sampai pandemi COVID ini berakhir. Mari kita berdoa bersama untuk kebaikan bangsa dan negara kita ya. Oke,
Sekian saja yang dapat saya informasikan hari ini mengenai info sehat dan minuman herbal ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.